Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya, Mel Anjani akan mengajak kalian untuk menganalisis lebih dalam salah satu perusahaan besar di Indonesia, yaitu PT Unilever Indonesia Tbk dengan kode saham UNVR. Kita akan menganalisis data keuangan Unilever yang terlampir dalam indeks JII 70 serta membahas beberapa pertanyaan krusial terkait struktur modal, risiko keuangan, dan pengaruh utang terhadap laba perusahaan. PT Unilever Indonesia Tbk adalah perusahaan fast moving consumer goods terkemuka yang memproduksi berbagai kebutuhan rumah tangga. Masuknya saham Unilever ke dalam indeks JII 70 menandakan bahwa perusahaan ini mematuhi prinsip-prinsip investasi syariah dan termasuk dalam 70 saham syariah paling liquid di Bursa Efek Indonesia. Laporan posisi keuangan per 31 Desember 2023 dan 2024 menjadi dasar analisis. Pada bagian aset lancar, tahun 2024 tercatat sebesar 5,28 triliun menurun dari 6,19 triliun pada 2023, terutama karena penurunan kas dan piutang usaha. Hal ini bisa mencerminkan pengelolaan kas yang lebih ketat atau kebijakan piutang yang berubah. Aset tidak lancar justru meningkat menjadi 10,76 triliun dari 10,47 triliun pada tahun sebelumnya, yang sebagian besar berasal dari peningkatan aset tetap dan goodwill. Total aset menurun dari 16,66 triliun pada tahun 2023 menjadi 16,5 triliun pada tahun 2024. Penurunan yang tidak terlalu signifikan namun mencerminkan adanya pergeseran komposisi aset. Analisis proporsi modal menunjukkan bahwa Unilever Indonesia sangat mengandalkan utang. Total liabilitas utang tahun 2024 sebesar 13,89 triliun, sekitar 86,6% dari total modal. Liabilitas jangka pendek mendominasi mencapai 11,83 triliun. Ekuitas hanya sebesar 2,15 triliun, sekitar 13,4%. Komponennya antara lain modal disetor dan saldo laba belum dicadangkan. Rasio utang terhadap ekuitas adalah 6,47 kali, menunjukkan struktur pendanaan yang sangat bergantung pada sumber eksternal, terutama utang jangka pendek, yang mengindikasikan potensi tekanan likuiditas dan risiko pembiayaan tinggi. Dengan struktur modal seperti ini, Unilever menghadapi beberapa risiko keuangan utama. Yang pertama, risiko likuiditas tinggi. Aset lancar sebesar 5,28 triliun jauh lebih kecil daripada liabilitas jangka pendek sebesar 11,83 triliun. Rasio lancarnya hanya 0,44. Artinya, perusahaan belum mampu menutupi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang tersedia. Yang kedua, risiko tingkat bunga. Porsi utang yang tinggi membuat perusahaan rentan terhadap kenaikan suku bunga yang akan meningkatkan beban bunga dan bahkan laba. Yang ketiga, risiko kredit. Piutang usaha mencapai 1,67 triliun. Ini menimbulkan risiko kredit, yaitu kemungkinan pelanggan gagal bayar. Yang keempat, risiko pengelolaan utang. Rasio utang yang tinggi bisa membuat investor atau kreditur ragu dan mempersempit ruang manuver finansial perusahaan ke depan. Dari laporan laba rugi, beban keuangan di tahun 2024 tercatat 18,47 miliar, menurun cukup signifikan dari 28,56 miliar di tahun 2023. Penurunan ini bisa disebabkan oleh yang pertama, restrukturisasi utang dengan suku bunga lebih rendah, yang kedua pelunasan utang berbunga tinggi, dan penurunan suku bunga pasar secara umum. Namun, meskipun beban keuangan turun, laba bersih setelah pajak justru menurun. Dari 4,80 triliun pada tahun 2023 menjadi 3,37 triliun pada tahun 2024. Ini menandakan bahwa faktor-faktor lain seperti penjualan menurun atau meningkatnya biaya operasional turut memberi dampak negatif. Secara teori, utang yang tinggi bisa menekan laba melalui beban bunga. Tetapi dalam kasus ini, beban keuangan berhasil ditekan. Hanya saja keuntungan bersih tetap turun karena tekanan dari sisi operasional.
Kesimpulannya, Unilever Indonesia memiliki struktur pendanaan yang sangat bergantung pada utang jangka pendek, yang memunculkan risiko likuiditas dan bunga. Meskipun beban keuangan berhasil diturunkan di 2024, laba bersih tetap turun karena faktor lain seperti penjualan atau beban usaha. Hal ini menunjukkan pentingnya tidak hanya mengelola utang dengan baik, tetapi juga menjaga efisiensi operasional perusahaan secara keseluruhan. Demikian penjelasan dan analisis singkat terkait laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk. Semoga penjelasan tadi dapat menambah pemahaman terkait dengan manajemen keuangan perusahaan. Terima kasih.